wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orinas World Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan berdialog ataupun akan berdiskusi dengan salah seorang pengurus PTMSI wilayah Jakarta Barat. Namun sebelum itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, and share video saya ini ya, agar nanti ke depan teman-teman bisa menyaksikan video-video saya yang lain ya dengan menekan tombol subscribe. Oke teman-teman semua, ini adalah kali pertama saya mewawancari salah seorang pengurus PTMSI yang memang notabene adalah seorang penggerak ataupun seorang motor penggerak pertenis mejaan di wilayah Jakarta Barat. Nah, siapakah dia? Beliau ini adalah Mr. Gobani atau biasa disebut Pak Gobani. Oke teman-teman semua, Mr. Gobani telah banyak memberikan sumbangsih pemikirannya untuk pertenis mejaan di Indonesia, terutama untuk sekitaran wilayah Jakarta Barat. Di samping beliau ini adalah seorang yang memang sangat konsisten dalam memberikan ide-ide mengenai bagaimana tenis meja ini harus kita kembangkan. Beliau juga sangat merupakan penggiat event ataupun penggiat pertandingan di sekitaran wilayah Jakarta Barat. Bahkan tidak hanya di sekitaran wilayah Jakarta Barat saja, namun di seluruh wilayah DKI Jakarta beliau juga cukup dikenal sebagai event organizer ya. Jadi penyelenggara pertandingan tenis meja di wilayah DKI Jakarta. Boleh tanya dikit nggak Koban? Apa itu ditanya Bang? Iya, ini kok pertandingan tanpa penonton ya. Ini unik sekali nih. Kok bisa ya pertandingan tanpa penonton ini? Tujuannya gimana ini? Karena dalam rangka COVID atau gimana? Iya, dalam suasana COVID baru tadi dia ada penonton, jadi dikeluarkan. Oh gitu. Anjuran dari pemerintah. Nah, beliau ini juga memberikan beberapa pandangan-pandangan ya mengenai pertenis mejaan yang ada di Indonesia ini. Ya, singkat kata bahwa beliau itu sebetulnya sangat kecewa dengan kondisi yang sekarang kita alami ini ya. Berikut ini adalah wawancara saya dengan Mr. Gobani. Selamat menyaksikan. Halo Bang Gobani, apa kabar? Oke Bang Gobani, sekarang saya mau nanya nih, posisi Bang Gobani di sini nih sebagai apa nih di PTM ini? Di PTM Pertu ya? Sebagai tamu lah, tamu. Sebagai tamu. Tamu pembina. Ya, yang jelas, atau pembina atau bagaimana nih? Yang jelas saya ini PLT Ketua PTMSI Jakarta Barat. Iya, oke. Jadi tujuan utamanya gimana kelanjutan Tenis meja. meja khususnya di DKI ini bisa berjalan dengan baik dan masa depan anak-anak ini lebih bagus lagi. Adanya tenis meja ini anak-anak jadinya nggak ugal-ugalan. Iya. Mereka bisa berolahraga. Jadi niatnya semuanya positif. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Emang kalau yang sekarang gimana Bang? Kalau yang dulu nih, dulu. Ya jangankan dulu, sekarang aja di petinggi-petinggi kita aja nggak jelas. Sampai hari ini kita nggak tahu nih maunya mereka itu apa, kita nggak tahu. Kalau kita ini orang-orang bawah, orang lingkup pengkot, ya kita niatnya pembinaan aja. Gimana nanti atlet-atlet ini bisa mewakili wilayahnya masing-masing, bisa membanggakan orang tuanya. Iya betul. Itu yang terpenting. Kita udah tua-tua. Tugas kita membina ya. Ya pikirannya yang positif aja semua. Tapi kalau terus berlanjut begini ya kayaknya sulit Bang. Indonesia akan maju tenis mejanya ya. Kalau tidak ada kepastian organisasi.
Ya saya bilang pemerintah nggak tegas dalam hal ini, Menteri olahraganya. Apa karena menterinya itu nggak suka pingpong ya? Jadi nggak mau ngurusin? Bukan. Dia pasti yang jelas dia terpilih karena hobi olahraga. Itu yang jelas. Ya kita bingung lah sebagai masyarakat ini melihat ke depannya. Kalau ngomongin sulit, mereka yang mempersulit. Kalau atlet ini nggak ada, mereka ini mempersulit atlet yang ada jelasnya. Kalau atlet ini nggak mempersulit. Tapi jadi bingung bang, atletnya justru jadi bingung, saya mau gimana nih? Nah ini kepastiannya tuh kagak ada. Iya, karena pengurus-pengurus petinggi-petinggi ini yang mempersulit. Itu yang tadi saya katakan. Harusnya mereka bisa berpikir. Banyak kelakuan mereka itu banyak atlet-atletnya jadi korban. Ya, terutama mentalnya. Mereka itu dari pemula, kadet, berlatih, akhirnya nanti jadi senior, akhirnya terpilih jadi pemain terbaik. Mau ngapain kalau udah jadi pemain terbaik? Iya, karena kelakuan ini petinggi-petinggi ini. Boleh sampaikan ke Menteri Olahraga yang baru ini. Kemana aja dia? Harusnya dia bisa beres si marhab PTMS ini. Dia yang paling tinggi, Kemenpora. Iya, Kemenpora. Nah, dia harusnya bisa beresin. Karena selain dia nggak bisa, mungkin ada yang selain dia ada yang bisa pasti turun. Kalau presiden kejauhan ya. Ya itu kita jangan sedikit ya, karena dia udah dipilih sama presiden, harusnya dia bisa bekerja dengan baik. Yang mana yang ada kubu-kubuan, nah itu ditegaskan. Betul. Nah, jadi ini kasihan, sebenarnya kasihan ke atletnya. Akhirnya orang-orang tuanya malas kalau melihat kondisinya begini ya. Kondisinya begini. Ya tolonglah dipikirkan ini, khususnya Kemenpora ini harus tegas. Itu yang terpenting. Dia terpilih ya dia mungkin tadinya dia terbaik ya. Iya. Nah, sekarang ini dia harus tunjukkan kemampuan dia, khususnya di olahraga ini. Di sini anak-anak ini saya kasih contoh di PTM Pertu, ini pembinaan anak-anak. Ini orang tuanya bela-belain, beliin perlengkapan buat olahraga. Tapi di atasnya begini, nggak jelas. Iya, betul. Saya rasa nggak perlu tunggu lama kalau Menteri Olahraga ini, Kemenpora ini nggak bisa ngurus. Udah ngundurkan diri aja kalau menurut saya. Mundur dengan teratur aja. Pilih yang lebih tegas lagi. Itu yang terpenting kalau menurut saya. Iya. Saya pengurus. Kalau Bang Kobani di Jakarta Barat apa sekarang posisinya? Saya sementara PLT karena ketua PTMSI. PLT PTMSI Pengkot Jakarta Barat ya. Iya. Ya saya tujuannya ini pembinaan buat anak-anak. Nah sampai sekarangnya udah mulai hilang itu program-program gubernur, program-program pemerintah, kejuaraan, bahkan olahraga pelajar provinsi juga udah hilang. Iya, dulu kan ada. Oh, 2SN sekarang masih ada nggak? Gantinya itu Poprov itu. Pamprov ya. Tapi sekarang udah nggak ada. Udah itu ada program gubernur, festival olahraga. Itu bagus sekali itu program gubernur. Program unggulan juga udah nggak ada.
Bahkan dengar-dengar juga PON ini tenis mejanya Dicoret. Nah, kan sebenarnya itu semua kan tanggung jawabnya menteri. Lingkupnya luas se Indonesia. Nggak ada gebrakannya, kalau menurut saya nggak ada. Ini menurut saya ya, nggak ada gebrakan. Ini udah jelas kok. Ya setahu saya sih sementara sih ada 2 kubu. Tapi ada yang bilang 3 kubu. Setahu saya sih 3 itu kubu, Bang. Cuman yang satu itu bayang-bayang, Bang. Iya. Kebetulan saya di kubunya Bapak Ogreseno. Yang resmi ya. Ya nggak jelas lah yang mana yang resmi sekarang nggak jelas. Yang penting saya nggak peduli sama orang petinggi. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa dibantu sama Kemenpora. Satu aja organisasi, yaitu PTMSI. Jangan sampai ada 2. Ini semuanya harus Kemenpora, harus tegas. Kalau nggak tegas saya rasa lebih baik mundur aja dah. Iya. Urusan kecil begini nggak bisa diurus. Ini tinggal dipanggil-panggilin aja kok semua. Iya. Hah? Betul. Dia menteri tinggal dipanggil-panggilin semua. Iya. Yang terbaik coba bagaimana dijadikan lagi satu PTMSI. Ini kasihan nama ini dia. Ini Mas Teguh ini termasuk di pedalaman udah lagi akut ini. Ini pedalaman. Pedalaman aja antusiasnya udah menurut saya sih luar biasa. Gimana lagi yang di kota-kota? Iya. Pada mengorbankan waktu, mengorbankan uang supaya bisa berprestasi, bisa membanggakan orang tuanya, bisa membanggakan lingkungannya. Jadi mereka mau kemana bingung akhirnya. Ya sementara ini masih sebatas pengen ya juara Tarkam lah sementara ini ya. Ya, karena nggak jelas juga sih. Namanya orang tua ya kepingin berprestasi setinggi-tingginya. Tapi nanti kalau udah menuju ke atas, mau kemana ini? Iya. Mau ke kubu mana ini? Kita bingung. Jadi kayak ini PTMSI sekarang kalau menurut saya udah kayak organisasi partai. Benar nggak Mas? Betul. Kayak organisasi partai. Sodok-sodok sana, sodok sini. Jadi selain Kemenpora siapa lagi yang bisa ngurusin ini? Saya coba mau bertanya sama Mas Teguh. Sementara ini paling dekat untuk terus itu ya Kemenpora. Iya. Nah, kemana dia? Dia udah kepilih jadi menteri udah berapa lama? Hah? Ini urusan ini nggak sampai seminggu sebenarnya beres kok. Iya, betul. Seminggu Tergantung niat, Bang. Iya. Kalau dia nggak punya keniatan ya, atau mungkin dianggap tenis meja olahraga yang nggak penting gitu. Penting ya, semua olahraga penting. Kalau menurut saya sih. Menurut Kemenpora. Penting. Kecil maksudnya maknanya gitu. Penting, tapi lebih condong gini Mas. Mungkin di tenis meja ini nggak ada duitnya kali. Aduh. Ya kurang. Ya Tajam sekali. Kita sama-sama tahu lah kalau yang sponsor terbesar itu di olahraga kan sepak bola, ya, bulu tangkis, tinju. Ya kalau saya bilang tenis meja ini dianaktirikan ini. Iya. Dan saya berani ngomong karena kita ngadain event-event itu nyari donatur itu setengah mati. Apalagi kondisinya organisasi PTMSI ini nggak jelas. Ada yang pro sana, ada yang pro sini. Donatur juga bingung mau bantu yang mana ini. Iya, terus nanti kan efeknya apa nih kalau aku bantu ini, ada imbal baliknya apa nih gitu kan, pasti seperti itu. Kalau pelatih sih saya bilang
juga bingung, pelatih juga bingung, kayak Mas Teguh juga bingung. Nanti yang udah dididik bagus, dilatih bagus, ini mau diarahin kemana juga bingung Mas Teguh. Iya. Nah itu, ini harusnya secepatnya ini, biarlah Presiden Jokowi ngurusin masalah-masalah yang lebih gawat lah. Iya. Kalau menteri ini, menteri olahraga diangkat udah berapa lama ya Mas? Iya udah hampir 2-3 tahun lah. Nggak ada lagi. Kan 2024 ya baru setahun lebih lah. Tapi kalau menurut saya mas seminggu ini masalah PTM sih, karena wewenang dia cukup besar menteri. Seminggu aja kelar itu. Semua dipanggil-panggil itu semua. Dari kubu A, kubu B, kubu C dipanggil-panggil. Tanya mereka ini maunya apa gitu aja. Maunya mereka ini yang 3 kubu maunya apa gitu tanya aja. Iya. Masa sih nggak bisa selesai ya, cuma masalah itu Ya, aja. kan di menteri itu juga ada staf-staf ahlinya mas Teguh. Iya. Ada. Yang penting jangan punya berkepentingan. Ya berkepentingan buat negara aja, buat bendera merah putih. Jangan buat pribadi. Itu yang semua beres. Betul. Tapi kalau masuk ke pribadi ya nggak ada yang beres. Mau Jokowi juga turun juga nggak beres. Nah, yang penting jangan ada berkepentingan pribadi. Niatnya tulus buat merah putih. Beres. Saya salut Mas Teguh bisa masuk ke pedalaman begini. Sebenarnya di PTM di Jakarta Barat ini ya, ini PTM paling muda yang saya datangi. Baru berapa bulan nih? 1 bulan ya? Ini berjalan ya setengah tahun mau. Ya setengah tahun. Iya. Ini dengan susah payah nih mas, saya kasih tahu. Ini bahu membahu. Ini jadi ini patungan ini bang. Patungan lah. Nggak ada donatur tetapnya nih. Nggak ada. Ini masyarakat bawa semua nih mas. Jadi patungan ada berapa aja. Tinggal dulu ya. Nanti ngabar doang dia nggak tahu tempat. Ya saya sih Sebentar. pikirnya begini, kita yang udah tua-tua ini mas Teguh, kita ada sedikit pengalaman, sedikit ilmu ya. Iya. Kita kapan dipanggil juga kita nggak tahu. Dia niatnya mau udah cari pahala sih mas. Iya, mau apa lagi? Dia cari pahala. Tapi kita kan jujur, kita yang nggak bisa berbuat apa-apa sama petinggi-petinggi ini, yang orang-orang atas ini. Ya kita mau jenuh, kita mau malas, kita udah tanggung juga, kita udah mulai jalan. PTM yang ada di Jakarta Barat ini tadinya ada 35 PTM lebih. Sekarang juga udah ciut, tinggal 20 lebih. Karena apa? Ya lihat kondisinya ini, organisasi PTMS ini mas. Itu yang pertama ini. Nanti anak-anak ini yang khusus anak-anak kelompok umur ini mau dikemanakan. Mas Teguh termasuk di Pimpong juga senior cukup lama ya saya kenal ya. Iya. Mas Teguh aja bingung mau dikemanakan. Sebenarnya kalau Mas Teguh mau tahu, anak-anak ini kalau di kota ya, khususnya kota itu bayar semua mas. Bulanannya nggak murah itu mas. Itu bulanan aja buat bayar pelatih. Itu bulunya lain-lain itu mahal sekali. Betul. Yang minimal kan ada yang di sasaran, ini nggak ada lagi, bingung. Pemain nasional kita aja juga bingung ini. Mau ke kubu mana ini?
Nah, pemain bagusnya misalnya ada 4 orang. Iya. Kalau dibuat satu tim pakai bendera merah putih ini, Iya. itu bagus, bersaing Mas Teguh. Bersaing. Nah, sekarang 2 di bawah kubu sana, yang 2 di bawah kubu situ. Mau ngapain? Sekarang prestasi kita gimana? Jauh. Jauh, dulu kita mau lumbungnya medali emas di SEA Games. Kita merajai dulu. Ya lepas dari Singapura yang itu ya, naturalisasi ya. Iya, ada ngaruh sih, pengaruh. Tapi kalau kita solid, kompak kita ya, demi merah putih ini, nggak ribut-ribut begini, nggak kacau begini, mustahil kalau kita nggak bisa ngambil medali emas. Nah sekarang Mas Teguh punya PTM nih misalnya nih. Iya. Nah ada pemain bagusnya 4 orang. Dia ambil orang 2 orang. Iya. Ya otomatis. Kekuatannya ya jadi berkurang. Nah, ini bingung. Ya kalau saya bilang jangan sampai orang nanya ke saya selaku pengurus PTMSI Pengkot Jakarta Barat. ya saya bilang apa Mas, tanya aja sama rumput yang bergoyang. Ya saya mau tanya ke siapa lagi? Kita nggak bisa berkomunikasi langsung kepada ketua umum. Kita selaku pengurus Pengkot tidak bisa berkomunikasi ke menteri. Bahkan ke ketua PONI aja kita nggak bisa. Kalau orang Jalurnya ini ya Bang ya, keputus ya jalurnya ya. putus, PONI sendiri juga bingung Mas Teguh. PONI aja bingung. Apalagi kita yang di bawah-bawah Iya, ini. PONI aja bingung. PONI nggak bisa ambil keputusan, yang bisa ambil keputusan itu Kemenpora. Teman kita kan ada beberapa teman kita di Kemenpora ya. Ya Apa? nggak bisa, juga nggak bisa. minta teh dong. Tetap harus menteri ini langsung. Ya, kalau saya melihat ini di organisasi tenis meja ini, PTMSI ini, dianaktirikan kalau saya bilang. Coba kalau ribut-ribut di PSSI, coba Semua ribut ya. di PBSI, nggak selama ini urusannya beneran. Pada tahu kok, rakyat pada tahu semua. Ya Bang, ini closingnya Bang. Ini apa? Harapannya apa nih Bang? Kalau saya ya Masih berharap apa enggak nih? ya saya berharap kalau Menteri Olahraga sekarang nih kalau nggak bisa Ngurusin masalah ini. dianggap dia gagal. Gak usah mundur aja daripada nanti dipecat. Itu kalau menurut saya nih. Selain itu? Hah? Selain itu? Ya nggak bisa Mas. Ini semua keputusan ada di kementerian Mas. Kita jangan ganggu presiden kita lah. Presiden kita juga urusannya banyak. Dia udah dipilih, dia ditugaskan di cabang olahraga, ya udah harus ngurusin olahraga sama pemuda gitu ya. Iya, iya. Malu kalau sampai Jokowi turun, Pak Presiden kita turun. Iya. Malu nggak? Dianya malu nggak sekarang? Iya. Kalau dibilang kita capek, kita ya capek pikiran, tapi kalau untuk tenaga kita maju terus. Ya kita kepinginnya berubahlah secepatnya, Iya. biar jelas. Saya siap kok, saya siap mundurkan diri jadi pengurus di kubu saya. Kalau nanti terpilih Siapa yang memimpin nanti PTMSI ini, saya siap. Nggak ngotot saya demi orang banyak atlet-atlet muda ini saya siap. pokoknya satu PTMSI aja gitu. Iya. Otomatis kan Siapapun nanti, itu ya. nah, walau nanti di kubu saya nggak kepilih, otomatis kan saya harus mundur dengan teratur. Ya saya mundur. Tapi buat tenis meja ini saya maju terus. Saya maju terus.
Oke, siap Bang. Ya. Terima kasih banyak ya. Ya, makasih Terima Bang. kasih Mas Teguh. Ya, sama-sama. Ayo, siapa lagi? Hai guys, kembali lagi dengan channel Meja. Kembali lagi dengan Meja guys. Hai semua. Bilang dulu. Jangan lupa subscribe ya, bilang. Jangan lupa subscribe dan komen. Iya, sip. Oke. Jadi mau ini. Ayo, siapa lagi? Hai guys, kembali lagi dengan channel Meja. Kembali lagi dengan Meja guys. Hai semua. Bilang dulu. Jangan lupa subscribe ya, bilang. Jangan lupa subscribe dan komen. Iya, sip. Oke. Jadi mau ini. Baiklah teman-teman, demikian tadi adalah video saya dengan Mr. Gobani. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ya, bahwasanya memang harus ada salah seorang ataupun bagian dari pertenis meja kita yang bisa memberikan masukan, memberikan dobrakan yang memang akan menghasilkan sesuatu yang lebih positif lagi. Artinya bahwa tenis meja itu membutuhkan orang-orang yang kritis, orang-orang yang bisa mendobrak adanya kevakuman ya, kevakuman terutama dalam hal kemajuan di dunia tenis meja ini. Semoga vlog ini bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.